Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang istimewa. Ia hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Ia mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan juga kepintarannya. Ia menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Ia adalah orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis. Selain itu, ia juga pandai menggambar, menjahit, serta ia seorang ahli astronomi. Nabi Idris juga yang pertama kali menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, cuaca, dan penentuan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, yaitu putra dan putri dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi ketiga setelah Shish dan Rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian. Pada suatu malam, malaikat Israel datang kepada Nabi Idris dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Ia sangat rindu ingin mengunjungi sahabatnya, yaitu Nabi Idris. Ia membawa banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Israel. Namun, beberapa hari kemudian, Nabi Idris melihat ada suatu keanehan dan ia merasa penasaran dengan laki-laki ini. "Maaf Tuan, sebenarnya Anda ini siapa?" Kemudian, malaikat Israel menjawab, "Maaf wahai Nabi Allah, saya sudah berhari-hari merepotkanmu di sini. Sebenarnya, saya adalah malaikat Israel." Nabi Idris kemudian mengajukan permintaan kepada malaikat Israel untuk mencoba mencabut nyawanya. Karena Nabi Idris ingin sekali merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Malaikat Israel kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
kemudian mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika itu juga, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Ia terlihat tidak tega melihat sahabatnya merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Nabi Idris pun kemudian meninggal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Setelah hidup, Nabi Idris pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Ia membayangkan bagaimana umatnya nanti akan mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat ini. Nabi Idris pun semakin giat mengajak umatnya untuk selalu beramal soleh dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa riwayat sahih dijelaskan bahwa sampai hari ini Nabi Idris masih hidup di atas langit. Masya Allah,